Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alaminna innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat-sehat selalu sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, minum dulu nih. Siang hari panas, tapi kopi tetap aja nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita kali ini, ya, aku hanya ingin bercerita saja. Siapa tahu cerita ini bisa menjadi sebuah, katakanlah, pengetahuan-pengetahuan baru yang itu menjadi bekal dari kehidupan kalian, ya, ketika menghadapi masalah, ya, karena kehidupan itu sendiri adalah sebuah kehidupan yang harus dilalui dengan masalah, karena tidak ada orang yang hidup tanpa masalah, ya. Jadi ini seperti berbagai pengalaman sajalah, ya. Nanti misalkan ada yang perlu diambil ya diambil, kalau enggak ya dilalui saja, begitu. Oke, judul kajian kita kali ini adalah aku sesuai prangsangkaan hambaku, ya. Atau ada yang begini menerjemahkannya, aku menurut prasangkaan hambaku, ya. Jadi kalau terdapat varian teks seperti itu, ya itu terjemahannya memang ada pilihan seperti itu, ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi judul kajian kita adalah aku. Di sini pakai kata sesuai, ya, prasangka hambaku. Prasangka, masih nampak sini deh, hambaku. Sorry. Hambaku, ya, ini judul kajian kita. Aku sesuai prasangka hambaku. Ini sebuah hadis, ya. Sebetulnya hadisnya tidak terpotong di sini, ya. Aku bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, ya. Dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Kanjeng Nabi, ya, bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, ya. Kumpulan malaikat dalam tanda kurung, ya. Hadis riwayat Bukhari, ya. Hadis riwayat Bukhari, ya, nomor 6970,
nomor 6970. Ternyata Muslim juga meriwayatkan ya. Hadis riwayat Muslim ya. Nomornya 2675. 2675. Jadi Muslim meriwayatkan dan Bukhari juga meriwayatkan. Hadis ini kalau kita lihat redaksionalnya dia qudsi ya. Hadisnya tergolong qudsi. Banyak yang mendefinisikan tentang apa itu hadis qudsi gitu. Ada yang mengatakan bahwa hadis qudsi itu adalah dia hampir sekelas dengan firman atau dengan Al-Qur'an ya. Cuma dia bukan bagian dari Al-Qur'an, makanya dia tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an ya. Dia dimasukkan dalam hadis di mana kontennya ya, kontennya itu dari Gusti Allah ingkang Maha Agung, tetapi redaksionalnya dari Kanjeng Nabi gitu. Ada yang berpendapat demikian dan banyak macam-macam, nanti kalian bisa cari sendiri lah ya. Terminologi hadis qudsi itu seperti apa. Jadi dari terminologi itu kita bisa tahu posisi qudsi itu hadis yang sangat kuat ya, hadis yang sangat, karena dia hampir mendekati wahyu atau Al-Qur'an itu ya. Kalau Al-Qur'an itu Gusti Allah Agung itu full ya, kontennya, redaksionalnya dari beliau. Kanjeng Nabi tidak diberi sebuah otoritas untuk mengintervensi ke dalamnya, tidak. Jadi otoritas yang diberikan kepada Kanjeng Nabi kalau sudah menyangkut firman, menyangkut wahyu, itu hanya menyampaikan, menjelaskan, mengajarkan, menurunkan apa yang telah diturunkan oleh Allah lewat wahyu itu ya, begitu. Judulnya aku tambahin lagi ya supaya lebih mengerucut ya. Aku sesuai prasangka hambaku, dalam kurung bagaimana memahaminya atau bagaimana mensikapi ini ya. Sepertinya lebih cocok bagaimana memahaminya lah ya. Bagaimana memahaminya. Maksudnya memahami hadis ini tuh. Bagaimana ya? Oke. Ini judul kita ya. Aku sesuai prasangka hambaku, bagaimana memahaminya ya. Oke. Kalau kita lihat ya, hadis ini seperti yang aku bacakan tadi ya, aku sesuai prasangka hambaku, itu di sini langsung titik dia. Aku bersamanya ketika ia mengingatku, titik juga. Jika ia mengingatku saat bersendirian, itu koma ya, aku akan mengingatnya dalam diriku, titik. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, koma, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, dalam kurung kumpulan malaikat, titik. Memang sih kalau kita lihat aturan main Arabian itu tidak ada titik koma ya. Artinya yang memberi titik dan memberi koma ini adalah si penerjemah daripada hadis ini ya. Karena ada konsekuensi logis ketika dia titik dan ketika dia koma, itu ada konsekuensi logis yang akan bisa merubah pemahaman kita ya. Untuk saat ini aku tidak mempermasalahkan itu, artinya aku terima ya. Terjemahan ini aku terima begitu ya. Kalau itu memang titik, berarti tidak salah ketika orang banyak memenggal hadis ini.
yang sering dibicarakan tuh hanya yang di depan. Aku sesuai prasangka hambaku. Begitu aja, ya. Jadi narasi aku sesuai prasangka hambaku, karena itu titik, dia tidak dikaitkan oleh narasi berikutnya, ya. Jadi dia dipotret, ya, sampai aku sesuai prasangka hambaku, titik, sampai itu, ya. Kalau Arabiannya ana indazon abdi bi, ya. Nih kalau kita tolong dianukan, didekatkan supaya lebih jelas. Biasanya hanya bagian itu yang dicuplik dalam kehidupan kemasyarakatan kita tanpa dicuplik secara penuh. Udah? Oke. Aku terus terang dalam kehidupan yang aku hadapi, aku banyak mempertanyakan hadis ini tentang bagaimana memahaminya, supaya itu tidak menjadi gejolak dalam psikologis kehidupanku, ya. Aku banyak tanya ke berbagai ustadz, ya, tidak juga menemukan jawaban yang itu menurutku tidak rasional, ya. Jawaban yang mengada-ada, jawaban yang sekedar berputar-putar seperti anjing menggigit ekornya, ya. Kita bisa lihat kok, ini jawaban orang ini rasional enggak? Ini jawaban orang ini sebetulnya dia mencari pembenaran atau dia ngerti enggak? Gitu. Itu bisa kita lihat kok redaksionalnya, ya. Ya. Kalau jawaban itu berputar-putar seperti anjing menggigit ekornya, itu sebetulnya orang itu sendiri tidak tahu tentang permasalahan itu, tapi dia coba menampilkan diri seolah-olah dia tahu padahal tidak tahu, gitu. Dan aku banyak tanyakan bagaimana aku harus memahami hadis ini, gitu, ya. Banyak aku tanyakan kepada guruku, kepada ustadz-ustadzku, kepada orang yang aku anggap berkompeten, tetapi tidak menemukan jawaban yang itu menurutku sangat rasional dan memuaskan. Karena sangat rasional dan memuaskan, tentunya tidak menimbulkan tuntutan dalam hatiku, ya. Baru pada satu saat, ya, aku kalau sore itu, ya, biasanya sholat asar kami ketemu karena aku mobile, ya, banyak sholat di sembarang masjid gitu, ya. Khususnya waktu asar aku sering ketemu beliau, ya. Beliau adalah Dr. Nur Hakim, ya. Alhamdulillah sekarang sehat, ya, karena baru mengalami operasi, ya, jadi tempurungnya dibedah gitu, ya. Dan alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan sampai sekarang. Dan aku sangat akrab dengan beliau, ya, dan aku pernah berkunjung ke kantornya. Beliau adalah seorang dosen. Kalau aku lihat tata ruang kantornya, sepertinya beliau bukan sekedar dosen, ya. Kalau sekedar dosen itu kan datang mengajar, tapi sepertinya beliau juga menduduki sebuah jabatan tertentu, ya, entah itu dekan, wakil rektor atau apa, ya. Kalau kajur enggak lah, ya. Kalau kajur kan nggak usah harus doktor, ya. S1 aja bisa jadi kajur. Aku sempat main ke kantornya, ya, kita ngobrol. Di masjid juga begitu, kita sering ngobrol, ya. Dan beliau sangat sangat welcome sama aku, ya. Beliau sangat welcome. Jadi mengerti gitu loh, sangat mengerti tentang aku. Jadi dengan keberadaanku itu biasa gitu loh. Dia tidak masalah. Dia tahu bahwa ini pemain lapangan, dia pemain kantoran, tentu tampilannya beda gitu. Aku itu kalau kemana-mana itu ya pakai jin bolong, ya. Cuman kan aku harus pakai training, ya, karena supaya ketika sholat itu aurat tetap tertutup, ya. Pakai jin bolong, ya, pakai jaket, ya. Yang jaket itu sebetulnya nggak kumuh, nggak lusuh, cuman karena jaket sudah lama, ya,
berapa kali dicuci pun tetap aja nampaknya kumuh gitu. Dan aku menikmati itu, jadi tidak ada masalah ya. Dan aku biasanya pakai udang kalau aku sholat. Ambil deh udangnya bapak coba ambilkan. Jadi aku jarang pakai kopiah ya. Aku pakai udeng karena aku lebih nyaman pakai udeng. Kalau pakai kopiah karena rambutku gondrong ya, itu sering melorot. Nah, aku pakai udeng seperti ini ya. Jadi aku kalau sholat begini, begini, aku tutup begini, begini, nah begini ya. Kalau dibikin udang seperti Jawa itu kelamaan, aku ambil praktisnya gini ya. Jadi aku kalau sholat mesti aku menutup kepala karena Kanjeng Nabi begitu. Tetapi dalam sholat aku tidak tidak pernah, dan atau kalau pernah jarang ya. Bisa dikatakan tidak pernah aku pakai tutup kepala. Pernah satu kali oleh panitia ketika aku ngisi kajian itu, mungkin panitianya sungkan ya. Aku diajak ke rumahnya, aku dikasih kopiah gitu. Kopiah yang putih itu gini ya. Ya demi menghormati beliau ya aku pakai. Tapi ketika aku pakai, aku seperti bukan diriku ya. Tapi ya menghormati beliau nggak ada masalah. Jadi begitu, aku sholat bareng masuk ke salah satu masjid ya. Dengan beliau sering ketemu. Kalau orang-orang lain mungkin merasa tanya-tanya, iki sopo iki? Ini siapa ini? kok tampilannya mencurigakan gitu ya. Tapi beliau welcome karena kita sudah sama-sama kenal gitu. Oke. Tidak sengaja menjelang sholat asar ya, aku tanya sama beliau, Cak gitu ya, apa sih penjelasannya tentang hadis aku sesuai prasangka hambaku? Itu jeda antara sholat sunnah qobla asar sampai kita menunggu nanti qomat asar ya. Aku tanya di situ, kan ada jeda waktu gitu. Apa jawabannya? Nah, nanti aku jelaskan. Oke, ya. Jawabannya nanti di akhir. Karena beliau yang mampu menjelaskan secara rasional, dan itu melegakan jiwaku, melegakan pikiranku, melegakan dadaku. Ya. Oke. Nanti jawabannya aku sampaikan. Aku mau cerita dulu. Beberapa waktu lalu, belum 1 bulan ya, ada yang mungkin karena aku baru kan ngontrak baru di sini ya, meskipun masih satu RT tapi kan aku tetap baru di sini ya. Aku ada di sebelah sana dulu ya. Itu ada tetangga ke sini, istrinya itu pinjam duit gitu ya. Berapa itu? Maunya sih pinjam duit berapa? 500 atau berapa gitu ya. Akhirnya kita kasih karena memang keadaan lagi sama-sama ya, akhir bulan, istri saya akhir bulan ya. Akhirnya dikasih 300 ya. Dengan alasan bahwa dia ditagih dengan yang ngontrak rumah dia, yang dikontrak ya, dia ngontrak, ibu yang punya kontrakan rumah yang dia kontrak menagih ke dia untuk beli obat karena sakit. Itu alasan beliau pinjam duit ke sini. Bahkan dia mau menggadaikan barangnya apa? Aku bilang enggak, di sini bukan pegadaian dan kami Islam bukan begitu. Kalau mau nolong saja, kalau enggak saja gitu. Enggak ada gadai-gadaian. Akhirnya sama istriku dikasih seperti tadi 300.000 gitu. Ya sudah. Akhirnya ketika aku habis sholat ngobrol di langgar ya, di musola, nggak sengaja salah satu teman yang natif asli di sini ya, dia lahir dan besar di sini itu cerita pertamanya cerita lepas, ujuk-ujuk itu nggak tahu gimana awalnya nyerempet ke yang hutang ini ya. Di situ akhirnya aku jadi penasaran, aku korek
gimana. Dari beliaunya, dari yang teman yang natif mukim di sini itu ya, aku tahu. Dan akhirnya aku tahu kalau kami dibohongi. Karena apa? Yang pinjam duit tadi itu alasannya kan dia ditagih oleh yang punya rumah yang dikontrakin, yang sedang sakit, ditagih untuk melunasi kontrakannya yang kurang 500.000 kan begitu. Akhirnya kami pinjemi karena kami juga sama-sama lagi kosong ya, istriku akhir bulan lah ya, belum bayaran gitu, dipinjemi 300. Ternyata itu bohong. Karena apa? Pertama, dia rumah tidak ngontrak. Yang kedua, yang punya rumah itu orang kaya. Gak mungkin nagih 500 untuk beli obat karena sakit ya. Yang ketiga, yang punya rumah itu sehat walafiat. Bahkan ketika kita ngobrol gitu di langgar begitu, temanku bilang, lah ini ponakannya. Maksudnya itu ponakan yang punya rumah yang ditempati oleh si penghutang tadi itu ada di sampingku. Coba gimana gitu. Akhirnya ya sampai sekarang ya nggak nggak jelas kapan dikembaliin, mau dikembaliin atau tidak ya. Tapi intinya bahwa keluargaku sudah dibohongi seperti itu gitu loh. Padahal aku bilang sama istriku ya, aku bilang sebetulnya kalau dia tidak seperti itu, aku pernah punya sebuah keinginan atau hasrat ingin membantu dia. Kalau sekitar 500.000 saja, aku akan kasih dia modal untuk jualan seperti cilok atau apa. Karena kalau untuk jualan begitu kan tidak begitu banyak modal gitu. Aku bilang sama istriku. Tapi setelah aku tahu karena dia menipu seperti itu, maka aku enggak mau gitu. Aku enggak mau. Ya, aku enggak mau gitu. Dan dia penipu. Bagaimana aku mau punya hati untuk membantu gitu. Aku itu orang kalau sudah ditipu jadi nggak respect gitu. Ya. Pertanyaannya, kenapa sih aku kok berkeinginan membantu orang gitu ya. Jadi begini teman-temanku sekalian, ya, makanya agak sulit kita menjelaskan kepada teman-teman Kristen ketika bertanya, Anda sebagai seorang Islam apakah Anda yakin masuk surga? Itu pertanyaan yang sulit kita jawab karena itu berhubungan dengan kultur. Itu berhubungan dengan budaya. Dalam budaya kita tidak ada seperti itu. Ya. Segoblok-gobloknya orang Islam itu tidak ada yang dengan bangga hati mengatakan bahwa aku pasti masuk surga. Itu tidak ada. Ya. Makanya ketika dalam perdebatan-perdebatan, baik itu perdebatan live, baik itu perdebatan virtual lewat WA, lewat Facebook, ya. Ketika teman-teman Islam ditanya oleh teman-teman Kristen, apakah Anda sebagai Islam yakin masuk surga, pasti masuk surga? Itu kita sulit untuk menjawab. Tetapi bukan sulit karena kita tidak bisa menjawab. Dan aku sudah bikin videonya tentang itu ya, silakan kalian cari. Yang membuat kita sulit untuk menjawab karena itu terjadi apa ya? Kesalahan berpikir. Ya, kesalahan berpikir. Kalau bahasa anunya apa ya? Ada bahasa khusus yang menjelaskan tentang kesalahan berpikir itu, ya. Supaya kita terjebak oleh pertanyaan itu, ya. Nanti kalau aku dapat, aku sudah catat kemarin kesalahan berpikir itu apa. Kalau yang sudah tahu tolong nanti dijelaskan di kolom komentar ya. Falaki apa? Titik-titik falaki gitu ya. Jadi dalam teori filsafat itu ada yang memang kita sengaja dijebak dengan pertanyaan yang itu dalam konteks salah sebetulnya pertanyaan itu ya. Kesalahan berpikir itu yang falaki itu.
supaya kita terjebak, ada seperti itu. Ya seperti ini. Karena apa? Kultur itu tidak ada dalam kita. Kan kita tidak pernah menemukan ada teman kita keluar dari masjid, aku pasti masuk surga. Kan orang akan ketawa, lu siapa? Gitu. Karena yang ada dalam konsep kita itu adalah harap dan cemas. Rozak ya, dan khauf. Kita berharap amalan kita diterima, tapi kita khawatir jangan-jangan amalan kita tidak diterima nih. Sebabnya ya banyak, mungkin karena riya dan sebagainya. Ya. Jadi kultur itu memang sulit kita jawab karena itu bukan kultur kita. Ya. Bukan budaya kita untuk menyombongkan diri bahwa aku pasti masuk surga. Gitu. Ya. Oke. Lalu kenapa sih aku tertarik untuk menolong orang, contohnya seperti tadi ya, memberikan modal. Kalau sekitar 500.000 saja mungkin masih dalam batas kemampuanku lah ya. Jadi aku kasih modal, dia mau jual cilok atau mau jual apa itu terserah ya. Dan kalau memang mampu dikembalikan monggo, enggak juga enggak apa-apa, yang penting dia berkorban. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk menjalankan usahanya itu. Karena begini teman-temanku ya. Jangan pernah kita merasa puas dengan amalan kita, terutama amalan sholat. Memang sholat itu menjadi fundamental dalam keislaman kita. Makanya aku berkali-kali bilang, kalau mengukur orang itu Islamnya seperti apa, jangan lihat pakaiannya, tapi lihat berapa kali dia hadir sholat berjamaah, dilanggar di musola di masjid, dan bagaimana dia mengaktualisasikan sholatnya dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana dia bergaul sesama manusia, sesama alam, atau dengan yang lainnya. Itu cara melihat Islamnya itu tegak belum, gitu. Ya. Kalau soal pakaian kan kita bisa beli ya. Kita bisa beli. Soal baju koko kita bisa beli, soal kopiah kita bisa beli, soal sorban bisa kita beli. Tetapi bagiku kalau mau yang berpenampilan seperti itu ya tidak ada masalah, silakan saja. Itu kan pilihan. Dan yang harus dipahami supaya, karena ada yang salah paham ini di videoku kemarin. Ya, dia membuat asumsi dari video itu dan asumsi itu salah. Yang jadi masalah justru ketika asumsi itu untuk menjustifikasi aku, kan jadi bumerang. Dia yang goblok nggak paham tentang konten video yang aku sampaikan, ketidakpahamannya itu untuk menjustifikasi bahwa aku berprasangka buruk. Bukan begitu ya. Kamu bisa lihat lah, itu ada komen di unggahan kemarin ya. Tapi aku kira tidak perlu ditanggapi serius lah seperti itu. Biar dia juga belajar untuk memahami konten-konten videoku ya. Begini temanku ya. Jangan pernah puas dengan ibadahmu. Untuk ini kita batasi sholat lah ya. Jangan pernah puas. Karena sholat kita itu terhitung itu hanya pada waktu kita hidup. Kalau kita sudah meninggal, selesai sudah. Maka usahakan ya, cari peluang-peluang yang ketika kamu sudah mati nanti, pahala itu tetap mengalir. Itulah yang disebut dengan amal jariah. Ya. Cari jariah-jariah yang seperti itu. Contohnya seperti aku tadi membantu itu. Kalau itu terus mengalir sampai ke dia, nanti sampai ke anaknya, mungkin ke cucunya. Hanya karena modal awal dari itu, tapi dia sungguh-sungguh mengelolanya. Itu kan mengalir terus. Jadi kasarannya ngomong, kalau nanti, tentunya kita selalu berdoa tidak ya. Kalau nanti ibadah kita itu ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah, atau nilainya rendah, maka ibadah-ibadah lain seperti jariah-jariah ini bisa menambal amal kita. Gitu loh. Maka aku sarankan pada kalian ya, kepada siapapun ya, khususnya yang Islam tentunya ya. Cari amal-amal jariah yang itu bisa mensuplai di akhirat nanti, di perhitungan kelak nanti, di eskatologi nanti, ketika amal-amal mahdomu itu ternyata kurang baik begitu loh ya, bisa disuplai oleh amal-amal jariahmu yang lain. Gitu. Ya.
Tetapi seperti yang aku bilang tadi, karena dia menipu aku, ya sudah, aku tidak respect. Seandainya dia ngomong jujur perlu duit gini-gini, aku tidak ada masalah, ya. Begitu. Oke, berikutnya belum lama ini, ya, belum lama, masih kemarin aku juga tertipu, ya, dalam tanda kutip tertipu itu. Aku ceritakan begini, ya. Aku paling sulit untuk menjawab ketika ditanya kerjaannya apa gitu. Ya aku bilang kerjaannya yang ngaji gitu aja wis. Karena aku memang nggak ada kerjaan. Kalau istriku kan alhamdulillah kerja di salah satu kampus, ya. Salah satu kampus terbeken di kotaku ini, ya. Jadi tenaga administrasi gitu. Tapi kan itu cukup untuk keseharian, ya, cukup untuk keseharian. Aku sudah bilang sama istriku, yang bisa merubah kehidupan kita ini adalah sesuatu yang sifatnya di luar dari keumuman, atau katakanlah itu kegaiban. Tanpa proses itu sepertinya tidak mungkin. Maka dari itu, mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga Gusti Allah Agung itu menurunkan pertolongan gaibnya untuk kehidupan kita. Kalau hitung-hitung umum aja ndak bisa. Berat, ya. Kalaupun aku kerja, berat. Kenapa ya? Rumah yang bisa dikatakan layak untuk di daerah sini itu sekitar 500 juta. Kalau yang di bawah itu ya bisa lah ditempati, tapi itu belum kategori layak lah. Berapa jumlah kamar, ya, berapa nanti tempat seperti aku. Ini kan ruang-ruang ini kan aku paksakan ini, ya. Kamar juga macam-macam, ada kamar anak laki, kamar anak perempuan, kamar ibu, ruang tamu, tempat buku, dapur, kamar mandi ada berapa. Itu kan diperlukan, ya. Makanya aku bilang, kalau untuk suatu rumah yang layak huni gitu, ya, di sini itu sekitar 500-an juta. Kalau yang sekedar bisa untuk dihuni ya yang 300 juga ada gitu. Pertanyaannya, dari mana uang 500 juta itu, setengah M itu dari mana? Dengan kondisi seperti ini. Maka dari itu aku bilang sama istriku, sesuatu yang bisa merubah kita adalah pertolongan Allah. Semoga Allah menurunkan kegaiban. Kalau Allah sudah mau tolong hambanya, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menahan. Al-Quran bilang begitu. Masalahnya bagaimana Allah supaya mau tolong kita? Maka kita harus menjadi hamba yang baik, hamba yang taat. Itu loh, ya. Dengan ketaatan itu, semoga Gusti Allah Agung itu bisa, ya, atau berkenan mengabulkan doa-doa kita. Kan seperti itu. Ya. Oke. Jadi tidak mungkin lah kalau tidak ada pertolongan gaib, ya. Pertolongan gaib itu maksudku sesuatu yang di luar keumuman. Jadi harus melanggar norma-norma keumuman dia, ya. Berikutnya, ini aku sepotong supaya kamu paham, primnya paham, ya. Aku ini kan banyak, ya, dan sering ngisi kajian di mana-mana gitu. Artinya aku tidak selalu paham dan tidak mungkin aku kenal setiap orang yang mengikuti kajianku. Tidak mungkin gitu. Atau contohnya gampang beginilah, ya. Seorang mahasiswa itu gampang mengenali dosennya karena dosennya ya cuma satu, yaitu itu aja. Misalkan dosen statistik quality control, ya kan cuma itu aja dosennya dan dia paham. Jadi mahasiswa itu lebih gampang mengenal dosennya daripada dosen mengenal sekian banyak mahasiswanya. Itulah analoginya, ya. Sama seperti aku. Aku ngisi kajian di sana dan kemarin, hari ini dan hari lalu gitu, ya. Nggak mungkin semua mustami ini aku kenal. Nggak mungkin.
Makanya kadang-kadang ya kalau aku lagi jalan itu lagi sholat, mampir sholat ya di jalan sholat itu, tiba-tiba ada yang begitu akrab, bagaimana kabarnya Gus? Oh ya gini, sekarang tinggal di mana gini-gini, keadaannya gimana gitu. Itu kadang-kadang aku juga ada, sopo iki yo, siapa ini ya gitu ya. Tapi kan aku nggak bisa. Terus aku cuekin saja kan nggak bisa. Aku juga SKSD dong. Sok kenal sok dekat kan. Oh ya kabarnya baik Pak, baik Mbak, baik Bu, baik Mas. Baru di ujungnya itu aku tanya, maaf Mas, jenengan kenal aku di mana? Ketemu aku di mana? Baru dia jawab, lu Gus, saya kan yang ikut kajian jenengan itu di masjid ini, waktu ini, topiknya ini. Oh gitu toh, iya. Ya. Oke deh maafin ya, karena aku nggak mungkin mengenal semuanya. Gitu. Akhirnya kita salaman dan saling tersenyum, begitu. Ya, jadi tidak mungkin aku bisa mengenal satu persatu gitu. Oke, beberapa waktu lalu ya, itu masuk ke SMS-ku seseorang yang mengatakan dia sebagai orang yang kenal aku ya, dan SKSD juga, sok kenal sok dekat juga gitu. Tapi itu SMS-nya aku biarin aja. Mungkin dia nggak betah, akhirnya dia telepon ya. Dia telepon, aku tanya, Anda siapa? Kamu siapa? Gitu. Nah, dia ngakunya seperti tadi itu ya. Masa lali Gus gitu. Aku kan ya pernah ikut kajian di sini. Aku tanya, berapa kapan itu? Dia bilang 2000 berapa, yang kalau dihitung itu 10 tahun yang lalu gitu. Waduh ya maafin aku lah, kalau 10 tahun yang lalu aku juga nggak kenal siapa kamu gini gitu. Oke, akhirnya kita ngomong sana sini, dia tanya aku kerja apa, aku bilang nggak ada kerja. Terus dia ujung-ujungnya menawari aku kerja untuk membantu dia pengadaan pulsa. Itu loh, ya. Ini juga menjadi sebuah informasi supaya kalian juga jangan sampai tertipu ya. Begini intinya, dia kerja di tambang ngaku dia di Sangatta ya, ngaku dia sih ya, di tambang batu bara gitu. Dan untuk pengadaan pulsa para supir ya, kebetulan di sini tetanggaku juga ada yang suaminya kerja di tambang juga gitu loh ya. Tapi itu mungkin kebetulan saja lah ya. Untuk pengadaan pulsa para supir ya, itu dia agak kerepotan ya. Kerepotan, sepertinya dia bilang dia harus turun gunung dulu ke kota, dan itu makan waktu dan harus izin ini izin itu. Jadi intinya aku disuruh menghandle itu pulsa itu ya. Kemarin hitung-hitungannya itu ada 200-an nomor yang harus diisi ya. Jadi kalau semua pakai simpati providernya, Telkomsel ya providernya, itu kan harga umumnya itu ya 100 lah ya, 100.000 itu ya 100.000 ya. Nanti dia akan bayar aku 135 ya, jadi ada selisih 35.000. Jadi intinya gampangannya, aku mendapat keuntungan 35.000 dari satu nomor, dan itu ada 200 nomor yang harus diisi dalam satu bulan ya. Jadi hitung-hitungan kasarnya kalau aku ambil 30.000 saja, maka aku akan bergaji 6 juta dalam satu bulan. Bayangkan, fantastis kan? 6 juta dalam satu bulan. Dan dia begitu, sok kenal sok akrab gitu ya. Ya pernah ngikuti kajianku di sana di sini ya, terserah lah dia ngomong apa, aku bilang ya oke lah, terserah aja gitu. Mau bilang apa aja kamu terserah gitu ya. Aku sempat ngomong sama istriku, kok aneh ya, ini kan bukan pekerjaan sulit, kenapa harus diserahkan ke aku? Kan dia juga punya keluarga di Jawa. Karena nomor itu nomor Jawa ya, bukan nomor Kalimantan. Banyak orang-orang dari Jawa yang kerja ke sana gitu. Aku bertanya, aneh ini, kenapa ya? Kenapa harus diserahkan ke aku? Gitu.
Dan anehnya lagi, aku nggak kenal dia, tapi dia ngaku kenal aku. Gitu. Yang menarik di sini, nanti kalau aku setuju, aku akan dikenalkan kepada manajernya gitu. Jadi ini dua orang, dia sebagai operator lapangan, nanti ada manajernya. Jadi dia yang suka belanja, purchasing, ya. Ada manajernya, ya. Dia bilang nanti kalau aku setuju, nanti dia sampaikan kepada manajernya, biar manajernya telepon aku gitu. Aku bilang oke, aku setuju gitu. Dengan perjanjian besok aku disuruh mentransfer 3 nomor. Mentransfer 3 nomor dulu untuk membuktikan bahwa nomor pulsa itu bisa masuk atau tidak. Ya. Aku bilang di depan, ya aku sih tidak masalah mau transfer berapa nomor pun, yang penting uangnya di depan ya aku gitu. Dan akhirnya besoknya itu yang ngaku sebagai bosnya dia telepon aku gitu. Ya seperti pembicaraan tadi itu. Ya, seperti pembicaraan yang tadi itu. Dan aku setuju, ya. Akhirnya aku diminta untuk mengisi 3 nomor gitu ya. Dan aku tetap bilang sama manajernya itu, enggak masalah, yang penting ada uangnya dulu ya aku isi gitu. Kalau untuk itu silakan nanti berbicara dengan staf saya gitu. Oke gitu. Akhirnya stafnya telepon aku lagi. Terus aku bilang, ya ora apa-apa. Dia loh kan, dia Jawa ya. Maka kami ngomong Jawa. Ya ora apa-apa, tak isi tapi endi sing 300. Endi? Transfer ini kok tak tukono pulsa gitu. Dia dengan begitu memelas tetap minta tolong supaya aku ngisi dulu yang 300, nanti dia transfer, dia ganti gitu. Aku ini kan orang yang temperamental, tapi aku ini orang yang gampang iba gitu loh ya. Makanya aku nggak cocok misalkan kerja itu bagian debt collector itu nggak cocok. Aku temperamental ya. Seperti kalian tahu ya, dan kalian tahu lah kalau sering lihat video. Aku ini temperamental loh, tapi aku ini gampang iba. Makanya aku nggak bisa bekerja di bagian debt collector itu, nggak bisa. Aku pernah tanya kepada temanku yang pada waktu itu dia kerja di debt collector bagian kredit, narik sepeda di lapangan. Yang ditarik itu tukang kerupuk. Pagi-pagi dia tarik sepedanya karena angsurannya tersendat, dia tarik. Aku tanya sama temanku, bagaimana perasaanmu ketika narik sepeda itu? Sedangkan dia kerjanya hanya jual kerupuk. Kamu lihat anaknya di rumah, istrinya di rumah makan apa ketika sepedanya kamu tarik? Kok sampai hati kamu tarik? Apa jawab temanku? Ya bagaimana lagi, sebetulnya kasihan tapi ini tugas kantor. Ya sudah, aku nggak melanjutkan. Sebetulnya kalau aku melanjutkan, aku ngomong, memangnya kepalamu nggak bisa mikir, kerjaan yang lain kan ada, gitu. aku seperti itu. Kalau aku nggak sanggup, karena aku gampang iba meskipun aku temperamental, ya, aku gampang iba. Begitu juga kembali kepada kasus ini, si purchasing ini ya. Dia mengiba supaya aku menolong untuk mengisi dulu 300.000 dari 3 nomor yang dia sediakan. Nanti akan dia transfer gitu. Tak pikir-pikir, aku sebetulnya mau sempet ngomong karena kecurigaanku kan banyak. Jadi aku bukan berarti percaya 100% dengan ini, enggak, aku curiga. Aku sempat ngomong mau ngomong gini, lu ngomong puluhan juta, 300.000 aja lu kakak gablek duit gitu. Sebetulnya aku bukan tidak curiga, aku curiga. Tapi aku menahan ngomong itu, oke lah. Karena aku menangkap mungkin dia ingin mencari nama di depan bosnya, oh dia punya rekanan yang bisa dipercaya gitu. Dan itu orangnya aku gitu. Dan aku positive thinking ya, karena aku juga sering nawarkan barang ke orang-orang. Misalkan aku nawarkan pada waktu lalu itu katakanlah arang batok gitu ya, kan aku harus kirim sampel dan beli sampel itu kan juga bayar, ngirim sampel juga kan bayar pakai duit gitu. Jadi sudahlah kalau gitu aku anggap uang sampel aja yang 300 itu ya. Maka aku isi yang 300 itu, 3 nomor itu aku isi, jebret aku isi dan masuk. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setelah 3 nomor itu masuk dan dia minta nomor rekeningku, minta anunya itu, manajernya itu ya.
minta nomor rekeningku, minta KTP-ku, dia bilang, "Ini Pak, segera kita ajukan untuk pengiriman Bapak untuk 18 juta untuk berapa nomor tuh dia sebut ya. 18 juta nanti sekretaris saya segera turun ke lapangan maksudnya gitu." "Oh iya," aku bilang begitu. Dan sekretarisnya juga langsung telepon aku pakai bahasa Jawa karena dia orang Jawa ya. Kalau yang pimpinannya ini nggak tahu dia Jawa atau bukan, aku pakai bahasa Indonesia. Intinya, "Cak, aku iki wis Bismillahirrahmanirrahim. Cak, aku iki wis kate budal. Yo, iki kate tak transfer. Tolong bosku bantuan sik transfer sik sing nomor-nomor berikutnya." Karena dia mengajukan nomor berikutnya. Gitu ya. Aku sudah berpikir, wah, ini penipuan. Gitu ya. Jadi begini, setelah aku transfer pulsa 3 nomor ya dan dikatakan masuk, dan langsung manajernya bilang minta data KTP dan nomor rekening bahwa ini akan segera ditransfer 18 juta ya untuk nomor-nomor yang perlu diisi. Dan ini sekretarisnya segera turun gunung karena ada di hutan ya, mau ke kota, mau transfer gitu. "Tolong segera dibantu dulu kami diisi nomor sekian." Jadi dia menyiapkan sekian nomor, banyak nomor itu. Itu kalau diisi itu sekitar 10 juta atau berapa juta gitu ya. Sudah nggak main ratusan lagi. Dengan alasan bahwa itu para sopir mau diberangkatkan ke Jawa, ke Rembang, dan ke Paiton gitu. Setelah itu aku langsung tersenyum dan aku bilang, "Pak, tolong nanti ditransfer lah." Aku jawab, "Iya Pak, ini begini Pak ya. Iya, ini Pak ya. Iya, begini Pak ya. Iya." Semua aku iyakan. Karena aku sudah tahu bahwa dia menipu. Dan si manajer ini pun yang ngaku-ngaku manajer, dia akhirnya dia tidak pernah lagi menghubungi aku, dan aku tahu dia kaget ketika semua yang dia omongkan aku iyakan, tidak ada yang aku tidakkan. Dia tahu kalau aku tahu bahwa dia menipu. Itu namanya bahasa psikologis. Karena sebejat-bejatnya orang, ada hati nurani di dalam yang nggak bisa dibohongi. Bahwa dia itu nuraninya berkata dia penipu. Dan aku mengatakan iya semua. Segera ditransfer Pak, iya Pak. Ini mau berangkat Pak, iya Pak. Semua aku iyakan. Itu membangkitkan nurani dia, dan dia sadar bahwa dia tahu kalau aku tahu bahwa dia itu penipu. Ya. Jadi perang psikologisnya di situ. Aku kemarin anakku tak panggil, tak kasih tahu. Ini loh hidup itu begini, ya. Semua itu ada harganya dan kita harus bayar. Gitu. Dan peristiwa ini Bapak harus bayar 300.000. Harganya 300.000. Supaya apa? Supaya Bapak tahu apakah ini penipuan atau ini adalah pertolongan gaib dari Allah. Aku kan sudah cerita tadi kan tentang pertolongan gaib. Karena kehidupan rumah tangga aku ini tidak akan bisa terselesaikan dengan hal-hal yang umum-umum saja. Tidak bisa. Misalkanlah kerja UMR. Berapa UMR habis untuk makan? Bisa untuk punya rumah? Kan tidak bisa. Jadi ya, sesuatu apapun itu ada harganya, dan aku sudah bayar. Harga itu sudah aku bayar 300.000. Dan bagiku tidak ada masalah. Karena apa? Dari itu aku tahu. Lalu kenapa sih kok aku mentransfer padahal aku sudah curiga di awal? Itulah yang aku katakan, aku berprasangka. Ya. Kan hadisnya begini, aku sesuai prasangka hambaku. Aku berprasangka baik. Ini adalah pertolongan gaib oleh Allah yang akan menolong kehidupanku. Karena Allah ini telah menjawab tetes-tetes doa kami setiap selesai sembahyang, setiap selesai sholat. Jadi aku bersandar ke Allah, bukan kesandar ke penipu itu. Bukan. Dan untuk bisa tahu, kan orang seperti aku itu mesti boan. Boan itu kalau-kalau itu siapa tahu. Siapa tahu ini saatnya Allah tolong. Dalam kondisi seperti aku itu begitu. Seandainya aku dalam kondisi yang normal,
Norman dalam keadaan semua sudah ada, rumah ada, mobil meskipun biasa ada, masalah ekonomi tidak jadi masalah. Dan aku tidak pernah berdoa supaya Allah tolong aku dengan kegaibanmu, tolong hambamu ini ya Allah. Nggak mungkin aku percaya dengan yang seperti ini. Aku sudah tahu itu penipu. Ya, jadi karena aku bersandar kepada Allah, ya, aku akan berprasangka baik. Apakah ini, ya, yang akan menjadi pertolongan gaib yang ditolong oleh yang disampaikan oleh Allah untuk menolong kehidupanku, itu menjadi prasangkaku. Prasangka baik kan itu? Iya kan? Prasangka baik kan? Dan untuk membuktikan prasangka itu baik atau itu tipuan, aku sudah bayar 300.000. Ya. Dan aku tidak ada masalah. Makanya ketika si manajer itu bilang, "Pak, tolong ini ditransfer segini, Pak." "Ya, ini, Pak." Iya, dan aku sama senyum. Kenapa? Aku tahu mukamu itu muka penipu. Mulutmu itu mulut bajingan. Kamu orang yang nggak punya agama meskipun di KTP-mu ada agama. Jadi begitu ya. Nah, sekarang dengan kaitannya, aku sesuai prasangka hambaku. Sesuai artinya apa yang menjadi prasangka kita, begitulah prasangka Allah. Pertanyaannya apakah demikian? Dalam waktu kurang 1 bulan aku sudah 2 kali ditipu. Tadi kan 300 cerita awal. Ini sekarang beli pulsa 300 juga. 600.000 ditipu. Ya. Aku ambil contoh lagi supaya lebih gampang kalian memahami. Ketika kalian wisuda, ya, tamat, ya, bermodalkan ijazah, kalian pasti melamar dari pintu ke pintu, dari instansi-instansi untuk dapat kerja. Apa yang ada dalam prasangkamu? Apakah kamu berprasangka bahwa saya akan ditolak oleh perusahaan itu? Ataukah kamu berprasangka saya akan diterima oleh perusahaan itu? Pertanyaanku, apakah setiap prasangkamu itu akan terjadi? Karena hadisnya begini bilangnya, aku sesuai prasangka hambaku. Nah, kalau kamu ngelamar kerja, fresh graduated, baru selesai kuliah, katakanlah kamu doktor, ya, kamu ngelamar jadi dosen, apakah kamu pasti diterima? Padahal kamu kan sudah berprasangka kamu akan diterima. Kalau kamu sudah berprasangka tidak diterima, lah ngapain juga kamu ngelamar? Jadi ini bukan masalah sepele, bos. Ini masalah berat untuk memahami hadis ini. Makanya aku katakan tadi, aku sudah tanya ke banyak ustadz, ke banyak orang yang aku anggap kompeten, tapi baru Pak Dr. Nur Hakim inilah yang mampu memberikan jawaban sesuai dengan rasionalitasku sebagai orang yang mengusung Islam rasionalis. Lainnya, tidak. Sekarang aku tanya sama kamu, seperti tadi. Kamu melakukan sesuatu, katakanlah kamu mau berdagang, mesti prasangka untung. Lah kalau kamu mau buka toko, buka warung, prasangka mau rugi, untuk apa juga kamu buka toko, buka warung? Tapi apakah selalu kamu buka toko, kamu buka warung, pasti jalan dan pasti itu untung? Bagaimana? Padahal Allah bilang aku sesuai prasangka hambamu. Prasangkamu untung, tapi fakta rugi. Prasangkamu kamu ngelamar bekerja di instansi, katakanlah kamu ngelamar jadi dengan predikat doktor cum laude, kamu ngelamar jadi dosen, katakanlah kamu ngelamar di universitas terkenal, apakah kamu pasti diterima? Bisa iya, bisa tidak. Seandainya dan ternyata tidak, dan memang kamu tidak diterima, lalu bagaimana kamu memahami hadis ini? Paham nggak di sini logika yang aku bangun? Yang itu bisa menjadi pertempuran dalam jiwa, di dalam pikiran, di dalam kesadaran yang bisa merusak kalau kita tidak paham. Makanya di sini, bagaimana memahaminya? Aku sesuai prasangka hambaku. Allah bilang aku sesuai prasangka hambaku. Aku sudah berprasangka baik. Aku berdagang, prasangkaku untung, ternyata buntung. Aku sudah ngelamar kerjaan jadi dosen, ternyata ditolak. Padahal prasangkaku baik-baik. Kan kita tentunya tidak pernah berprasangka buruk terhadap diri kita sendiri.
terhadap usaha kita sendiri. Tapi apakah kita selalu menemukan kebaikan? Kan tidak juga. Kita juga menemukan keburukan dalam hidup ini. Ada kalanya kita sudah planning sebaik mungkin, kita sudah berprasangka baik, hasilnya buruk. Terus ketika itu bagaimana kita akan menjawab? Hadis ini hadis qudsi loh. Bagaimana sih sebetulnya untuk memahami? Aku sesuai prasangka hambaku. Seperti tadi, aku sudah berprasangka ini pertolongan Allah ini untuk merubah kehidupanku. Makanya kecurigaanku itu tinggi, tetapi karena aku didorong prasangka, aku berprasangka baik terhadap bisnis yang ditawarkan ini, ya. Maka aku lakukan transfer yang 300 itu. Sebetulnya kalau aku tidak berprasangka baik, ya, mbok 1.000 rupiah pun nggak aku kasih, gitu loh. Tetapi kan seperti aku bilang tadi, semua itu ada harganya. Dan kita harus bayar lunas. Dan aku sudah bayar 300.000. Tetapi karena aku, ya, semende bergantung kepada Allah, aku bergerak karena aku berprasangka baik kepada Allah bahwa inilah saatnya Allah memberikan pertolongan gaib dalam kehidupanku sehingga bisa merubah kehidupanku. Tapi nyatanya tidak. Terus bagaimana? Hadis ini harus dipahami. Ya? Bagaimana? Banyak petani ketika dia menanam mesti dia berprasangka panen. Tapi apakah setiap petani panen? Kan ada juga gagal panen. Banyak setiap orang ngelamar gadis, tapi apakah pasti diterima? Kan ada juga yang ditolak. Kalau dia sudah berprasangka ditolak, ngapain juga dia ngelamar gadis? Itu logika-logika sederhana. Hadis ini menjelaskan seperti itu. Tapi kalau ini ustadz-ustadz kelas karbitan saja, dia nggak bisa menjelaskan. Kecuali ustadz-ustadz yang open mind, yang dia cerdas, yang dia tidak sekedar nggih tapi mboten kepanggih, dia baru mampu menjelaskan. Dan itu ada pada diri Dr. Nur Hakim yang menjelaskan pada aku bagaimana sih sebetulnya menjelaskan hadis aku sesuai prasangka hambaku. Jadi begini. Pada waktu itu asar, aku ulangi lagi, setelah dia masuk ke masjid, ya, waktu di Masjid Insan Karim, menunggu waktu jeda antara adzan dan iqamah, aku tanya, "Cak, ya apa memahami hadis ini?" Gitu. "Mas, gimana sih memahami hadis ini? Aku bagaimana prasangka hambaku?" Saat itu kami saling berdiri dan Cak Nur Hakim, ya, tidak langsung jawab, enggak, dia begini. Dia perlu waktu setidak-tidaknya ada 2-3 menit untuk diam. Dan kami saling diam, ya. Dan akhirnya dia menjelaskan, "Aku harus hati-hati menjelaskan hadis ini, Mas." Dengan suara yang kayak, ya, dia doktor, dia dosen, ya, dia orang yang hidup dalam lingkungan resmi kantor. Kalau aku kan orang lapangan, ngomongnya juga belak-belakan seperti ini. Makanya kamu jangan kaget kalau lihat kajianku ngomongnya ceplas-ceplos, ya memang adanya seperti ini. Kalau beliaunya tidak, santun, sopan, teduh gitu ya. Tentunya dalam bahasa Jawa campur-campur Indonesia ya. Aku kudu ngati-ngati jelasno hadis iki. Saya harus berhati-hati menjelaskan hadis ini. Gitu. Terus maksudnya ya apa, Cak? Aku kejar. Maksudnya gimana, Cak? Cak itu panggilan kehormatan, bisa Mas, bisa Pak gitu ya. Tapi biasanya Cak, akrab. Ya. Dia bilang begini. Perhatikan. Ya. Karena kalau kamu tidak mengikuti seperti apa yang dijelaskan oleh Dr. Nur Hakim ini, otakmu miring. Hatimu berkecamuk. Karena terjadi kontradiksi. Karena apa? Hadisnya bilang, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi Allah sesuai prasangka Allah. Jadi Allah sesuai prasangka kita. Masalahnya, setiap kamu usaha, mesti kamu berprasangka baik. Tapi apakah usahamu itu selalu menghasilkan yang baik? Kan faktanya tidak. Lalu bagaimana? Katanya Allah sesuai prasangka hambaku. Aku berprasangka baik, kok hasilnya buruk. Apakah ini hadisnya salah? Apakah hadisnya ini dhaif?
Ini hadis qudsi, bos. Tanya sama mustalah hadis, fuqaha, ya. Biasanya orang-orang fuqaha itu banyak yang hafal hadis, ya. Ahli-ahli fikih itu, ya. Ya. Bagaimana sebetulnya hadis qudsi itu? Aku sudah jelaskan tadi. Jadi, jawaban dari Dr. Nur Hakim itu sangat melegakan hatiku, dan pada saat itu aku jabat tangannya dan aku peluk. Apa katanya Dr. Nur Hakim? Bahwa hadis ini tidak boleh dipahami secara tekstual. Hadis ini harus dipahami secara kontekstual. Konten dari hadis ini adalah memberikan sebuah semangat kepada kita supaya kita selalu berpikir positif ke depan. Paham sampai di sini? Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.